Okay, so hey everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny, dan di video kali ini aku akan melakukan evaluasi soal tryout ketiga ruang guru reguler pada tahun 2025 ya, khususnya di subtes PBM atau pemahaman bacaan dan menulis. Oke, langsung aja kita lihat di soal yang pertama. Nah, di sini ditanyakan terkait judul yang tepat menggambarkan inti dari teks tersebut. Nah, teman-teman ingat ya bahwa judul ini dia harus bisa merangkum keseluruhan apa sih yang akan dibahas dari teks tersebut. Nah, intinya di sini kita harus membaca terlebih dahulu. Nah, teman-teman kalau misalnya mau menyocokkan jawaban dan baca ini boleh di-pause dulu videonya. Nah, di sini langsung aja saya bahas bahwa kata kuncinya itu kadang agak nggak kelihatan ya. Tapi kok misalnya kita fokus untuk bedah satu-satu gitu kan ya. Dari paragraf pertama, lapisan ozon merupakan salah satu lapisan stratosfer yang menjadi gas pelindung atmosfer bumi. Sayangnya dikutip dari National Geographic, lapisan ozon makin menipis sejak tahun 2020. Salah satu penyebab lapisan ozon menipis adalah banyaknya bahan kimia CFC yang dipakai dalam aktivitas sehari-hari. Nah, di sini dia masih mengintroduce topiknya bahwa lapisan ozon ini loh dia berkurang setiap tahunnya karena adanya penggunaan dari CFC ya. Jadi di sini masih membahas mengenai lapisan ozon. Nah, lalu di kalimat nomor 4 ya teman-teman, di sini dibahas lagi nih terkait lapisan ozon ya. Menipisnya lapisan ozon dari waktu ke waktu bisa meningkatkan resiko kanker kulit pada manusia. Nah, di sini dia udah mulai membahas terkait kanker kulit. Dan di kalimat-kalimat sebelumnya akan dijelaskan terkait ini jenis-jenis sinar ultraviolet yang dikeluarkan oleh matahari, UVA, UVB, UVC, yang kalau misalnya makin banyak terpapar ke tubuh itu dapat berbahaya ya, berbahaya. Nah, di sini coba deh teman-teman lihat di kalimat terakhir. Apabila terjadi mutasi pada kulit, risiko kanker kulit pun angkat meningkat. Nah, intinya di sini kan dia membahas nih bagaimana dari penurunan lapisan ozon itu dia dapat memicu risiko dari kanker kulit karena ya adanya sinar-sinar UVA, UVB sama UVC-nya ini kan. Sehingga kita harus cari judul yang benar-benar merangkum semua itu. Dan itu ada di opsi nomor coba tebak. Ya, C. Ya, sorry. Peningkatan risiko kanker kulit akibat lapisan ozon makin menipis. Karena ini dia disebutkan ya, dampaknya itu dia dipertegas lagi di paragraf kedua. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini ditanyakan terkait penulisan kata yang bercetak tebal pada kalimat 2 adalah, nah, kita lihat kalimat 2, sayangnya dikutip dari majalah National Geographic. Nah, di sini teman-teman harus ingat bahwa National Geographic dalam hal ini itu adalah sebuah majalah. Nah, terdapat sebuah aturan, sebuah kaidah ya. Teman-teman nanti bisa baca di EYD 5 bahwa kalau kita berbicara mengenai nama majalah, nama televisi, nama siniar gitu kan ya, dia harus huruf miring. Oke, sekalipun itu dia dari bahasa Indonesia ya. Majalah apa gitu? Majalah Tempo. Ya temponya dia harus huruf miring. Nah, berarti National Geographic di sini dia ya harus huruf miring, bukan huruf tegak. Oke? Sehingga yang benar itu adalah opsi yang D. Dia tidak memakai titik dua ya. Kesalahannya di sini itu adalah titik dua. Karena titik dua di sini fungsinya untuk menegaskan, sedangkan apa gitu yang ditegaskan dari sebuah majalah seperti itu. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ditanyakan penggunaan tanda baca yang salah ada pada kalimat. Nah, teman-teman, tanda baca ini terdapat banyak sekali, ada koma, ada titik, ya, ada titik dua, ada titik koma, gitu kan ya, tanda hubung, tanda pisah, bla 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 bla, dan terus berlanjut. Nah, tapi di sini kita fokus hanya pada tanda baca yang dia itu salah.
ya. Yang dia seharusnya ada tapi malah nggak ada, atau seharusnya nggak ada tapi malah ada. Nah, di sini kita lihat dari kalimat nomor 1 udah aman lah ya. Titiknya ini udah benar, dia di paling terakhir. Nah, sayangnya, nah dia udah benar. Setelah sayangnya itu ada koma. Jadi sudah benar. Dikutip dari National Geographic karena ini dia sebuah keterangan. Jadi selanjutnya dia diikuti dengan koma. Oke? Jadi juga sudah benar. Lalu kita lihat salah satu penyebab lapisan ozon makin menipis adalah banyaknya bahan kimia CFC yang dipakai dalam aktivitas manusia sehari-hari. Nah, ini dia juga sudah benar. Lalu kita lanjut. Menipisnya lapisan ozon dari waktu ke waktu bisa meningkatkan risiko kanker kulit pada manusia. Nah, di sini baru dia terdapat kesalahan. Kira-kira ada yang tahu kesalahannya dia itu di mana? Ya, seharusnya dia tidak terdapat tanda koma. Karena ini dia bukan merupakan sebuah keterangan atau perincian ya. Justru dia akan mengganggu fungsi dari predikat ya. Nah, kita baca. Menipisnya lapisan ozon dari waktu ke waktu, dia tidak perlu adanya tanda koma. Sehingga ya menipisnya lapisan ozon dari waktu ke waktu bisa meningkatkan risiko kanker kulit pada manusia. Sehingga nanti pola kalimatnya itu jelas. Mana subjek, ya menipisnya lapisan ozon dari waktu ke waktu. Mana predikat, ya bisa meningkatkan risiko. Nah, kalau misalnya dia dipisah, katakannya dengan koma, dia itu akan membentuk pola kalimat baru. Sehingga pola kalimat barunya kan jadinya yang ini ya. Sedangkan yang ini kan dia tidak ada subjek. Sehingga dia menjadi kalimat yang tidak logis seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami sehingga jawabannya tepat itu adalah kalimat nomor 4. Itu yang B. Oke. Semoga dapat dipahami. Nah, kita lanjut. Oke, di sini ditanyakan mengenai, kita ganti warna dulu. Manakah kalimat yang paling tepat sebagai penggabungan kalimat 8 dan 9? Nah, di sini kita lihat apa sih hubungan dari kalimat 8 dan 9 itu? 8 dan 9. Sinar UVB merupakan sinar ultraviolet paling berbahaya bagi tubuh setelah UVC. Alasan sinar UVB bisa berbahaya adalah sinarnya yang bisa menembus sampai ke lapisan kulit manusia. Nah, di sini dia terdapat alasan. Berarti dia terdapat hubungan sebab akibat. Kita lihat langsung opsi jawabannya. Mana yang hubungannya itu dia sebab akibat. Opsi yang A, jika sinar UVB merupakan sinar ultraviolet paling berbahaya bagi tubuh setelah UVC. Nah, dia informasi pertama dia sudah benar ya. Sebab ya merupakan hubungan sebab akibat, sinarnya bisa menembus lapisan kulit manusia. Nah, ini adalah opsi yang tepat ya untuk nomor 4. Karena yang pertama, dia bilang UVB itu paling berbahaya setelah UVC. Oke, udah tepat gitu kan ya. Dan sebab ya dia bisa menembus lapisan kulit manusia ya. Sehingga hubungan sebab dan akibatnya itu dia jelas. Nah, lalu apa yang C gitu kan ya? Dia kan sama nih. Karena ya dia juga hubungan sebab akibat, tapi dia itu salah di sini. Ya, bagian sebabnya itu dia salah, membahayakan kulit manusia. Tapi kan di sini konteksnya itu dia bisa menembus kulit manusia seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami soal pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 4. Nah, sekian video hari ini, evaluasi PBM tryout ruang guru. Semoga dapat membantu teman-teman. Dan see you on the next study sessions with me, Chenny, in Chenny Study Hub. Bye-bye!